Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tridaya Podcast Channel ya. Acara di mana kita bisa ngobrol apa aja tentang pendidikan, baik itu prosesnya, medianya ataupun hal menarik lainnya yang bisa kita bahas ya. Perkenalkan netizen semua, saya Sakti sebagai host kali ini dan bintang tamu kali ini adalah Bunda Renata. Halo, Selamat semua. siang, Salam Bun. kenal. Iya, ini Bunda Selamat siang. Renata. Gimana Bun kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Sati gimana Oh, kabarnya? alhamdulillah baik. Sehat-sehat ya Bun ya. Pada masa pandemi kayak gini tetap harus sehat ya. Betul, Kak. Nah, di sini kita bakal ngobrol bareng nih terkait situasi belajar sama kebutuhan belajarnya gimana aja. Nah, oke, kita langsung mulai aja ya. Ya, Bunda Renata, gimana nih? Kan sekarang kita tahu sendiri nih ya, pada masa PJJ ini ya, pembelajaran jarak jauh atau ada juga istilah belajar dari rumah nih. Nah, gini gimana nih kesan-kesan ini sekarang nih? Jujur aja ya, kalau saya sebagai orang tua, kita menghadapi pandemi begini kan memang kita harus banyak bersabar ya. Kemudian kita bekerja sama dengan anak, juga dengan pihak sekolah, mempercayakan pihak sekolah supaya pembelajaran anak selama di rumah itu berjalan dengan baik. Nah, selama PJJ itu dari mulai Maret ya, saya masih ingat tanggal Iya, 16 betul. Maret itu sudah mulai PJJ. Nah, itu anak-anak mungkin masih semangat ya, masih antusias dan berharap mungkin pandemi ini cepat berakhir gitu. Tapi lama-lama udah mulai 1 bulan, udah mulai nih Kak Sakti mulai merasa bosan Bosen gitu ya, Bun, ya? Iya, tiap Zoom sama gurunya, sama teman-temannya, aduh kangen, pengen kita main ke sekolah, belajar bareng di sekolah gitu. Apalagi berjalan ke 2 bulan, makin bosen dengan segala aktivitas yang diberikan oleh sekolah, kemudian dengan tugas-tugas yang diberikan oleh sekolah. Nah, itu yang saya juga concern karena takut nih yang nanti Renata kalau kembali ke sekolah motivasinya udah lain lagi gitu, khawatir motivasinya ya takut turun gitu ya? demotivate Iya, takut betul. demotivate gitu, sedangkan kita perlu sekolah gitu kan. Nah, jadi gimana caranya nih pihak kami sebagai orang tua juga dengan pihak sekolah bersama-sama untuk membuat anak-anak itu merasa kita nih sekolah setiap hari gitu, walau dari rumah gitu. Iya. Karena memang ada juga fenomena-fenomena ini ya Bun ya, jadi anak itu pas jam sekolah ketiduran kayak gitu-gitu Ada ya. yang bangunnya jadi siang karena Betul. tahu kan nggak sekolah, atau waktunya ngerjain tugas nanti aja lah, jadi nganggapnya tugas bukan sekolah gitu kan. Nganggapnya tugas bukan sekolah. Nah, sedangkan kita kan pengennya ayo Renata cepet kerjain tugasnya gitu kan, sesuai dengan waktunya. Nah, tapi anak-anak tugas ini gampang lama, kita makan dulu, main dulu, apalagi di rumah kan ada adeknya gitu. Dan cerita dari temen-temennya Renata yang punya adik gitu, kakak main yuk gitu, ya ayo, tugasnya tinggalin dulu ya. Aduh, Jadi ngebelain main sama adenya dulu ya Bun. Apalagi adanya ini kan, apalagi kalau ada tugas menggambar atau yang bersifatnya art, adanya juga kepengen Kak Sakti. Jadi kan terbagi ya Kak ya, mana adanya minta kakak tolong dong gambarin gitu kan, gambarin dulu, makin lama Kak Sakti. Jadi apalagi kalau art itu Renata kan juga detail ya ngerjainnya gitu kan, dia anaknya perfeksionis, jadi udah lama ini adanya ikutan. Nah, udah terus kan makin iya, apalagi kalau jamnya sholat, mah lapar gitu kan ya, udah ngantuk mah gitu. Udah. Jadi memang ada fase-fase itunya dulu ya, fase-fase tantangan awalnya tuh sangat besar ya sebetulnya itu Bun. juga karena anak, saya yakin mereka beradaptasi dengan suasana baru ini kan. Anak-anak belum pernah ya, baru kali ini mungkin bagi semua orangnya, khususnya rakyat Indonesia kan. Jadi ngerasain sekolah di rumah dalam waktu yang lama tuh kan, ya ada yang nganggapnya vacation ya Kak. Betul, liburan terus dapat tugas, PR nanti aja lah, gampang gitu. Jadi memang ada penyesuaian ya. Betul. Dan kayaknya penyesuaiannya tuh semuanya ya, adaptasinya tuh nggak hanya kalau siswanya jelas gitu, orang tuanya yang sebetulnya yang paling berat ya Bun. Terutama yang bekerja ya. Itu kasihan kan, udah pulang harus maksudnya kerja dulu dari pagi sampai sore, terus pulang harus mungkin ngurusin anak-anaknya, belum harus cek anaknya udah kerjain tugas atau belum. Dan ada juga anak-anak yang butuh pertolongan orang tua, misalnya aku ada tugas komputer, jadi kan orang tua harus ngebimbing ya kan, mungkin anaknya belum
terbiasa pakai komputer atau laptop di rumah, atau mungkin ada hal-hal kayak tugas seperti art yang orang tua harus cari bahan-bahannya apa yang mungkin anak susah temukan atau kerjakan sendiri, Kak Sakti. Ya, jadi memang ini benar-benar tantangan untuk semuanya ya, Mas. Betul, ya, Bunda, ya. Betul, Kak Sakti. Luar biasa. Dan jadi saya yakin juga yang mana mau ya orang tua juga ya tidak ingin membimbing anak-anaknya, tapi juga susah gitu kan, karena kita kan gini, sekolah itu kita menyerahkan semuanya pada guru ya. Betul. Karena guru itu jadi orang tua pengganti orang tua saat orang tua lagi bekerja gitu, sebagai orang tua kedua di sekolah. Jadi membimbing anak-anak jadi lebih mandiri, karena kan beda Kak Sakti dengan di rumah ya. Anak yang tadi mungkin malas bangun, mungkin malas sholat, terus makan masih mungkin disuruh-suruh, tapi kalau di sekolah kan jadi semangat ya, apalagi sama teman-temannya gitu, bisa makan bareng, terus bisa sholat duha bareng, sholat 5 waktu bareng di sekolah gitu kan. Makan juga gitu kan, makan bareng-bareng sama guru, jadi beda atmosfernya kan Kak. Lebih disiplin mungkin gitu lebih disiplin, lebih tahu dia harus ngapain gitu kan. Apalagi sekolah itu tuh pengennya kita membentuk karakter ya kan Kak. Jadi karakter disiplin itu memang harus dipupuk sedini mungkin gitu, dari rumah, dari sekolah gitu. Iya. Betul ya, jadi memang sebetulnya inginnya, idealnya kalau harapan orang tua seperti Bunda itu sekolah sama di rumah itu benar-benar bersinergi gitu ya, sejalan gitu ya. Jadi memang harus ada interaksi langsung antara si anak sama guru, anak sama orang tua, udah jelas kayak gitu interaksi langsungnya. Tapi memang yang mau gimana sih, sebetulnya memang sekarang itu tidak ada yang mau ya, masalahnya pandemi seperti ini semua terkena dampak gitu ya, jadinya termasuk sekolah ini yang paling parah ya Bunda ya. Kita belum masuk, dari awal tahun ajaran belum masuk ya. Betul ya, walaupun ada wacana-wacana beberapa waktu kemarin itu akan dibuka lagi, tapi kayaknya memang benar harus hati-hati sekali ya untuk buka sekolah ya gitu. Bahkan ya, dari Menteri Pendidikan juga gitu kan, harus hati-hati juga, dan apabila ada orang tua yang berkeberatan kan sebaiknya memang tidak dimasukkan sekolah dulu gitu ya. Jadi keputusannya ada di orang tua. Betul, ya, ada di orang tua gitu. Dan mungkin pihak sekolah juga sampai saat ini belum ya, masih mengikuti aturan pemerintah. Iya betul, karena kalau kita sih sebetulnya sih mungkin pihak sekolah itu berpikirnya bukan karena hanya regulasi, tapi karena kesehatan ya, mungkin kesananya kesehatan anak itu yang lebih utama. Karena Mendikbud juga seingat saya kemarin itu berbicara yang penting sekarang mah anak-anak sehat deh gitu. Benar itu gitu. Dia. Itu yang mahal Kak ya. Iya betul. Tapi memang di saat selain butuh kesehatan juga, tentunya kan belajar juga harus ada target ya Bun ya. Nanti kita ketinggalan jauh ya. Iya, berarti memang masalah di kebutuhan belajar juga itu jadi salah satu prioritas ya Bun ya. Betul. Apalagi ini kan pembelajaran terus berjalan kan, jadi nggak stop kan. Jadi ya gimana caranya mungkin ya orang tua dengan sekolah bisa bikin anak-anak tuh tetap pada tracknya gitu loh, sesuai dengan tracknya. Misalnya sekarang kelas 1, 2, 3 ya sesuai gitu. Nah harapannya tuh pendidikan yang dikenyam anak-anak sesuai dengan masa dia sekolah gitu. Takutnya karena misalnya sekarang kemarin kelas 2 itu tertinggal karena ada pandemi. Nah ketinggalan kan Kak, nanti masuk ke kelas 3, 4 makin sulit kan. Kalau dasarnya ini kita nggak dapat, anak-anak nggak dapat, takutnya dia kesulitan Kak menghadapi pembelajaran yang berikutnya. Iya memang ketika pandemi muncul ini sebetulnya sedikit lagi ya, hampir 2 bulanan lagi semester akhir untuk kelas 2. Waktu itu Kak. Renata kelas 2 waktu itu ya? Iya waktu Bun, kelas 2. Selain itu juga kalau pas Renata belajar nih, pengen tahu juga nih, kepo dikit nih. Iya boleh, boleh Kak Sakti. Pas belajar itu pakai seragam sekolah tuh? Iya pakai seragam, karena gurunya memang juga tidak mewajibkan, cuman kalau bisa pakai seragam supaya merasa kita nih sekolah. Jadi bangun pagi misalnya sholat, sarapan, pembiasaan baik yang dianjurkan oleh guru di sekolah, misalnya kayak harus sarapan pagi, olahraga, berjemur gitu, sholat duha, Kak Sakti, mandi 2 kali sehari, minum 8 gelas sehari. Itu bagus sih, sekolah udah ngasih pembiasaan yang baik seperti itu. Terus anak-anak gimana caranya nih, kita itu kan dari sekolah ya Kak. Nah kita yang dari rumah nih yang menstimulasi Renata supaya
melakukan pembiasaan baik itu setiap hari tanpa disuruh. Iya, Kalau iya. saya itu PR-nya itu Kak, jadi saya Jadi nggak habit mau. gitu ya? Benar, kayak di sekolah kan, ayo sholat, wudhu gitu kan Kak. Jadi itu tuh kayak mereka tuh tek 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 bagus itu. Jadi sesuai dengan ritme apa yang harus mereka lakukan udah tahu. Nah saya juga pengen itu tuh diciptakan di rumah Kak. Iya. Tapi sejauh ini berhasil Bun? Itu yang bikin kita apa ya, yang bikin PR untuk orang tua supaya anak tetap semangat, tetap merasa itu di sekolah tuh gimana. Nah, tadi salah satunya tadi Kak pakai seragam sekolah, jadi biar merasa di sekolah gitu. Iya betul. Jadi udah atmosfer terbentuk, udah kayak gitu, pas ketika belajarnya pun gitu, untuk kebutuhan belajar Renata tuh kayak gimana tuh Bun? Kalau kayak kebutuhan belajar itu Renata sebenarnya dia itu pertama butuh motivasi karena dia itu bukan cepat ya, jadi dia cenderung semangat. Kalau disemangatin jadi dia kayak ibarat kalau ngecas HP itu levelnya langsung penuh gitu. Langsung penuh, cepat penuh gitu ya? Cepat gitu. Tapi dia juga cepat down kalau misalnya ada sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan harapannya. Karena kan anaknya perfeksionis ya Kak. Oh iya sih. Jadi perfeksionis tuh dia kayak ngerjain tuh nggak boleh ada salah gitu. Kalau ada salah tuh dia pasti kayak nanti di rumah, kalau di sekolah ya Kak, di rumah tuh pasti dibahas, "Ma, aku salah ngerjain, aku nyesel gitu, kenapa aku nggak periksa lagi." Kadang suka gitu Kak, atau bikin art atau apa yang misalnya digangguin sama teman-temannya jadi rusak, atau misalnya dia karena waktunya terbatas gitu kan, jadi dia harus cepat ngejar ininya ngejar waktu untuk pengerjaannya. Oh gitu, jadi memang butuh, ibaratnya Renata itu tipe anak yang moodnya tetap harus dijaga gitu ya? Iya, tetap harus dijaga, karena dari kelas 1 juga dia udah kelihatan kalau nggak suka atau kesel, kelihatan sama guru udah tahu. Renata kesel ya, masih gitu. Terus ya gitu, jadi dia pun belajar untuk memanage atau mengontrol emosinya gitu. Jadi dia menempatkan kapan dia harus kesel atau marah, itu dia udah belajar ke sana gitu Kak. Nah terutama lagi pandemi seperti ini, kan itu yang saya tetap jaga supaya Renata tetap happy gitu loh. Betul. Kalau tadi misalnya kalau tadi Renata kan sempat kapan tuh bosan juga tuh ya, berarti kalau untuk materi belajarnya itu gimana tuh? Sekolah tuh udah bagus materi yang diberikan gitu. Jadi pertama anak-anak pagi-pagi itu udah di absen Kak, jam 7:30 tuh di absen. Anak-anak sudah siap, jadi gurunya nanti kasih tahu misi hari ini tuh apa aja. Terus anak-anak harus ngapain. Kayak misalnya pembiasaan baiknya harus dilakukan. Kemudian nanti kita Zoom jam 9 misalnya gitu. Nanti setelah Zoom kita ada tugas. Terus nanti akan ada review dan evaluasi. Itu tuh bagus banget. Jadi gurunya kadang yang Renata ini cepat Kak, jadi ngerjain tugas anak-anak udah selesai langsung diperiksa saat itu juga Kak. Betul. Tapi so far bagus ya. Nah cuman kan kalau kayak tugas ini Renata masih bisa sih mengerjakan gitu. Cuman kan dia kayak kadang harus dibimbing lagi. Kalau misalnya terkait ini, kalau tadi sih udah pengerjaan tugas ada kendala juga di situ ya, Bun ya. Nah, gitu. Kalau dari segi mata pelajaran ini ya gitu, kira-kira seperti kita tahu tuh biasanya udah turun-temurun dari dulu tuh mata pelajaran yang susah itu matematika tuh ya. Nah, kan ya, kayaknya semuanya setuju gitu, kayaknya sepakat ya. Nah ini untuk matematika sendiri gimana ini Renata nih? Kalau Renata kebetulan dari TKB itu sudah ikut math club ya Kak, ada math club ya di sekolahnya. Jadi di situ dia mulai tertarik Kak. Jadi ada misalnya ada soal cerita, terus kita harus solve ya menyelesaikan soal itu kayak gimana. Nah terus kemudian masuk kelas 1 dia mulai serius belajar ya, maksudnya udah belajar tentang matematika sesungguhnya ya. Karena kan waktu TK belum belajar matematika Kak. Lebih banyak gamesnya mungkin kayak gitu ya. Nah itu Renata lebih lebih merasa terchallenging ya, lebih tertantang gitu ya. Seneng dia itu. Kenapa bisa begini Maya? Ini kenapa bisa begitu gitu, dia sering nanya gitu kan. Kadang saya yang kewalahan gitu kan. Saya kadang yang kewalahan. Oke Kak, kita bisa diskusi gitu. Jadi kadang dia pertanyaannya tuh kayak pertanyaannya tuh di luar dari ininya dia, maksudnya
di luar dari pelajaran. Dari pelajarannya dia, dia bisa bertanya di luar dari mata pelajarannya. Bisa improvisasi gitu ya. Betul. Jadi luar biasa. Makanya ini tuh karena saya lihat senang matematika, jadi bagusnya memang orang tua mensupport ya. Oh, ini Renata senang matematika, ada minat. Pertama tuh minat dulu Kak yang saya lihat, minat. Terus kayaknya ada bakat juga nih. Bakat maksudnya senang matematikanya itu dulu. Terus bisa mengerjakan soal, harus didukung ya Kak ya. Iya, didukung dengan misalnya saya kasih challenging misalnya dengan bikin soal, nanti dia kerjakan. Kadang dia di sekolah juga gitu, Miss aku udah selesai nih, kan suka dikasih worksheet di sekolah untuk soal-soal, aku minta lagi soal dong gitu. Jadi guru suka kasih buku untuk dikerjakan gitu Kak. Gitu. Jadi Renata memang dari dulu suka matematika ya Bun? Suka banget sama matematika gitu. Makanya butuh tambahan ya untuk challenging tadi ya. Tadi kan Renata suka matematika, Renata juga suka challenging Kak. gitu ya berarti. Sayang kan Kak, misalnya ibaratnya kita seneng nyanyi nih, tapi nggak dikembangkan gitu guys, gitu ya. Sayang gitu kalau Kak tidak dikembangkan lebih lanjut lagi gitu. Kira-kira ada stimulus tambahan lainnya nggak sih selain soal-soal yang dibikin Bunda itu? Iya, jadi Renata tuh karena seneng matematika, saya sengaja saya cari les matematika yang bagus gitu. Ada ya les matematika yang khusus gitu? Ada. Gitu. Jadi menstimulasi anak tuh supaya cara berpikirnya tuh lebih realistis gitu. Jadi tahu misalnya kalau kayak tadi kan Renata udah tahu mengimplementasikannya ya. Nanti harapannya nih Renata bisa mengerjakan soal-soal cerita kan Kak hari-hari. Oh iya, lagian juga kan nanti soal-soal itu tipenya HOTS itu ya Bunda ya. Jadi latihan dari sekarang ya. Bener Kak, betul banget. Iya, jadi khawatirnya nanti begitu ketemu soal HOTS itu udah nggak ada fase-fase kagetnya lah gitu ya, udah siap biasa gitu ya. Dari kecil ya Kak ya, berpikir secara HOTS ya. Gitu. Terus itu gimana tuh kegiatan di les matematikanya itu? Jadi ada pertemuan yang udah dijadwalkan dari pihak lesnya. Kemudian Renata ya seperti biasa kan karena ini masih online. Jadi sebelum online pun datang ke tempat les, ya bawa buku. Nanti tuh di sana dikasih soal, terus diskusi bareng. Kayak diskusi bareng. Ini ada soal begini. Terus nanti ada implementasinya misalnya kalau pakai media apa gitu. Jadi anaknya cepat ngerti gitu kan. Terus nanti setelah itu ada ujian kan Kak. Setelah misal belajar 2 bulan, sebulan gitu kan ada kayak ujiannya. Jadi anak-anak nanti malah disuruh kayak presentasi gitu. Gitu presentasi ya? Di depan orang tua. Jadi les matematika tapi goals akhirnya itu presentasi ada. Benar Kak. Jadi anak-anak tuh harus bisa nunjukin ke kita sebagai orang tua apa yang dipelajari di tempat lesnya ini. Jadi, aku belajar ini loh. Jadi dia akan mengerjakan soal, ada soal gitu. Terus nanti dia pecahkan sendiri. Ada medianya, medianya sendiri yang dia pakai untuk mengerjakan soal itu. Gitu. Jadinya. Jadi kita kayak juri. Jadi kayak juri gitu. Udah gitu ketahuan beneran ya, maksudnya orang tua tuh bisa nilai bener nggak sih anak saya tuh les matematikanya kayak gitu ya, terus bisa nggak dia menyerap gitu ya? Semua pengetahuan yang diberikan oleh gurunya ya. Gitu. Satu lagi belajar bicara tuh Kak, belajar bicara di depan mempresentasikan kan sulit Kak. Betul ya. Apalagi dari kelas 1 Kak, wah. Saya aja dulu nggak ada yang gitu-gitu Kak. Saya juga belajar untuk bicara depan umum juga kapan ya, SMA kali ya gitu. Betul. Ini dari kelas 1 SD ya. Dari kelas 1 itu tuh gimana tuh Renata waktu pertama kali presentasi itu ininya? Grogi Kak, pertama grogi, tapi karena gurunya terus menyemangati, kita juga ayo semangat gitu. Jadinya dia terpacu ya. Jadi dia mau gitu. Dan gak hanya Renata ya, teman-temannya juga gitu sama. Jadi berani gitu, berani ngomong. Itu yang bikin salut kan mama papanya, ini anak pemalu gitu. Gak nyangka ya bisa presentasi gitu. Biasanya mungkin di rumah kayak gimana ternyata. Ternyata pintar ngomongnya. Tahu cara mengimplementasikannya gimana. Terus kan kalau tadi kan diceritakannya waktu Renata proses lesnya sebelum PJJ tuh ya Bun ya. Nah ini pas PJJ ini gimana nih Bun? Maksudnya kita kan khawatirnya kalau pembelajaran di sekolah aja tuh kayaknya kalau kita lihat tingkat keseruannya tuh kayaknya turun gitu loh. Nah kalau ini pas les yang ini gimana nih pas PJJ nih? Ini kebetulan ya Renata ini kan karena udah masuk ke matematika, kemudian pada saat belajar online ini seru bagi dia, seru banget. Jadi dia tuh udah yang
mah udah waktunya nih. Oh, Dia gitu. udah siapin laptopnya, ambil buku, pensil, Iya. penghapus gitu. Jadi Antusias banget antusias ya. banget gitu. Apalagi gurunya suruh banget ngajarnya kan. Jadi Renata pun termotivasi Gitu ya. ya. Itu yang penting buat Renata. Jadi dia suka sama orang yang mencintainya dia. Mencintai Renata, yang mencintai itu dengan memotivasi ya. Memberikan dukungan, memotivasi gitu. Terus kalau dia merasa sulit dibantu gitu, dia suka dengan lingkungan yang ini gitu. Kebetulan di tempatnya itu juga sama dengan yang di rumah, jadi menciptakan atmosfer yang membuat anak termotivasi, semangat belajar gitu. Dan memang seru, gurunya juga kayak kasih game di tengah-tengahnya, jadi anak nggak bosan ya Kak. Itu juga Bunda ngeliatin gitu ya, maksudnya waktu lagi proses lesnya karena itu ini kan pertama kali online ya Kak, berarti online, jadi pengen tahu kayak gimana. Oh iya seru, sampai adanya ikut-ikutan. Adanya usia berapa tuh? Adanya 3 tahun. 3 3,5 tahun. Iya, udah ikut-ikutan gitu. Rame mah ya gitu, rame gitu. Jadi dia seneng gitu ya. Jadi Renata pun belajar juga semakin semangat gitu. Jadi apalagi di tempat les ini lebih detail ya. Nah, ngasih tahu tentang materinya cara-cara gitu ya, materinya lebih detail, dan guru juga sabar ngajarin, misalnya harus gini dulu gitu. Jadi cepet nangkepnya gitu. Jadi ibaratnya kalau kayak kita dikasih soal, kita tahu konsepnya, ya udah cepat selesai aja. Gitu. Ya. Sama kayak Renata. Jadi juga sebetulnya pemahaman konsep itu juga bisa dilakukan dengan cara-cara yang menyenangkan sebetulnya. Betul. Jadi gitu. Tidak harus melulu kayak ceramah serius gitu. Ini dengan ada mainnya, dengan rame-rame lah, gimana ya, beda kan anak-anak apalagi usia segitu masih pengen having fun ya. Iya, benar sih, pasti pengen main sebetulnya. Iya, pengen belajar sambil sambil bermain ya bilangnya gitu. Iya, wah berarti memang ini alhamdulillahnya Renata memang punya supporting yang ini maksudnya elemen-elemen support yang tepat gitu ya. Itu dari orang tuanya jelas gitu, terus ada lembaga yang bisa bantu juga gitu betul, ya. Kak. Jadi jelas ini sistem pembelajarannya juga jelas. Terus konsepnya. Jadi sesuai dengan dengan rules Jadi ya bertahap aja. Jadi anak-anak kayak Renata tuh cepat nangkepnya gitu. Cepat nangkepnya dan memahami konsepnya, itu yang penting ya. Kalau matematika kalau nggak tahu konsepnya gimana ya Kak? Iya betul gitu. Bingung. Kayak saya juga dulu waktu curhat dikit, saya waktu SD kadang gitu mikir SMP gitu, saya belajar matematika ini tuh buat apa gitu ya. Sama Kak. Apalagi belajar itu sin cos, aduh itu untuk apa? Jujur nggak ngerti Kak, sampai kuliah pun ini untuk apa ya, bingung gitu. Kalau sekarang kan ya alhamdulillah udah ada lembaga yang bisa ngasih bahwa pengertian itu matematika itu memang bisa digunakan kehidupan sehari-hari ya sebetulnya. Makanya kalau kita kan cari cara sendiri kayaknya nyambungnya tuh. Gimana ya saya buat ini, belajar ini buat apa, belajar itu buat apa, kayak gitu. Bener banget Kak, itu penting banget nanti kan buat di kehidupan yang yang kedepannya gitu. Nanti kedepannya mungkin Renata bisa lebih kritis lagi lebih ini lagi ya Bun ya gitu. Bagus sih, dari sedini mungkin ya. Gitu. Jadi masih fresh ya anak-anak, masih fresh, udah terstimulus. Terus dipupukin nih, jadi makin bagus gitu. Betul sekali. Nah, kalau kayak gitu sebetulnya ini Renata di mana sih itunya? Tempat lesnya? Di Batik Tridaya Kak. Oh, Batik. Iya, di Batik Kak. Luar biasa, Batik Tridaya ya. Nah, jadi metode-metode yang tadi itu memang dilakukan sama Batik Tridaya? Iya, tadi yang saya sebutkan tuh dari Batik Tridaya. Jadi sudah jatuh cinta sama metodenya dari awal tahu gitu. Awal tahu. Dan Renata menyukai itu juga gitu. Jadi yang penting kan kalau saya gimana anaknya ya. Anaknya betul, suka, ayo lanjut. Kalau nggak suka ya udah mau cari yang di tempat yang lebih baik gitu. Tapi dia dari awal tuh udah suka sama Batik Tridaya. Jadi dia suka sama tentornya, cara menjelaskan ya, menjelaskan konsep, cara neranginnya gimana. Anak-anak tuh sampai ngerti gitu loh. Kayak Renata tuh ngerti gitu. Jadi nggak pernah ketinggalan gitu. Misalnya, aduh Ma, aku nggak ngerti yang kemarin, nggak pernah gitu. Gitu. Ya karena saya pikir juga harus begitu ya Kak. Gimana kalau misalnya yang kemarin aja nggak ngerti, ini melanjutkan ke depannya bagaimana? Iya susah gitu. Ya pasti ya gitu, ada konsep yang ketinggalan. Betul. Itu Renata dari kapan tuh Bun? Dari kelas 1 SD betul. Tapi waktu dari TKB udah ada ya di sekolahnya, tapi baru kayak klub ya. Cuman kan dari batik juga itu, dari batik gitu. Tridaya. Jadi maksudnya
belum belum yang waktu TK itu udah pakai metodenya batik gitu, Iya. walaupun Masih belum buat official ya jadi murid batik gitu ya. betul Iya. officialnya kelas 1 SD. Itu Iya. bagus Kak, jadi apa ya, kelihatan ininya apa peningkatannya, Perubahannya kelihatan ya, gitu ya. pemahamannya gitu. Jadi dia sampai kalau gini dia nemu apa kasus begini, oh Ma ini kan seperti matematika yang kalau perkalian, kalau ini pembagian gitu. Jadi nggak cuma ke saya, ke papahnya. Oh, papahnya juga. Jadi kan papa ini itu kan ini perkaliannya kan, apalagi papahnya itu kan kerjanya jauh ya. Yeah. Ya, jadi ketemu kayak seminggu sekali. Tapi sejak corona gini ya papahnya lebih stay sering di rumah gitu, work from home kan. Nah cuman ya gitu, jadi papahnya di challenging terus kan, nggak ada lagi bosan sama mamanya ya papahnya atau neneknya gitu. Oh gitu. Wah luar biasa ya. Itu makanya seneng banget ya. Saya sangat berterima kasih ya sama Batik Tridaya karena itu sudah kelihatan banget progresnya di Renata dan suka banget sama matematika. Dia sampai bilang mata pelajaran yang paling aku suka matematika. Iya, luar biasa ya. Sebetulnya kan memang agak jarang juga ya anak itu suka pelajaran matematika ya Bun ya, jujur aja ya gitu, kadang kan jarang gitu, kadang ngelihatnya matematika itu udah ribet kayak gitu, banyak hitungan, pusing gitu. Tapi ini alhamdulillah Renata ya sudah dasarnya memang kuat, udah gitu ditambah stimulus dari bundanya juga, dari batiknya juga gitu, jadi makin ini ya makin kuat ya, makin jatuh cinta tadi kata bunda itu ya. Kan kalau matematika kan kedengarannya kayak saya dulu kan serem gitu kan. Padahal matematika itu menyenangkan kan kayak gimana kita bisa mengetahui konsepnya aja. Ketika sudah tahu gampang gitu. Terus gimana? Maksudnya jadi dari kualitas metode, kualitas tentor juga gitu ya. Nah betul, apalagi kan kalau kayak Renata gini kan baru ya Kak ya, kayak ada perkalian pembagian yang udah ratusan ya di kelas sekarang ini kelas 3 ya. Nah, jadi memang tentornya ini Kak, telaten untuk ngajarin lebih detail gitu. Jadi Renata pun nggak pernah ketinggalan. Jadi tahu, kalau nggak tahu kan selalu dibilang kalau nggak bisa boleh video call, boleh WA tanya, ada PR boleh tanya gitu kan. Jadi semangat ya anaknya. Kalau saya sih dengernya aja sebagai orang tua seneng ya. Apalagi anaknya yang digituin sama tentornya sama gurunya gitu. Jadi ada perhatian lebih gitu ya. Iya, ada perhatian. Jadi kan wah, jadi dia gitu kalau ada kesulitan misal dikasih soal sama tentornya dia nggak bisa, tanya di WA gitu, Kak ini gimana gitu. Ya gitu. Walaupun misalnya katakanlah tadi proses pembelajarannya kan sebelumnya Renata udah coba yang normal katakanlah, terus walaupun yang sekarang yang pada masa PJJ ini juga masih tetap nggak turun ya gitu semangatnya. Justru yang online ini kok saya lihat ini anak semangat banget gitu. Maaf ya Kak, dibandingkan sekolahnya tuh dia semangat banget gitu. Sampai wah seru banget, terus udah selesai kan suka dikasih soal lagi ya Kak. Selesai membahas materi, itu kan membahas materi juga ngerjain soal tuh bareng-bareng sama temennya. Nah selesainya juga dikasih lagi supaya tetap latihan ya yang tadi itu baru pelajari harus bisa nih gitu. Jadi semangat dia juga, dia nggak ada misalnya nanti aja ya gitu, enggak langsung. Saat itu juga harus selesai. Wah cepat mah kirim mah difotoin kan jawabannya harus dikirimin ke tentornya. Ayo mah cepet mah fotonya aku udah gitu. Jangan sampai jadi memang konsep dasar itu memang harus kuat banget ya Bun ya. Jadi udah kayak gitu nanti buat persiapan, soalnya ke jenjang selanjutnya pun kalau konsep dasarnya kuat juga, apalagi ada ditanamkan kecintaan sama mata pelajaran matematikanya, udah gitu nanti bakal lebih lancar lagi ke depannya. Semoga kayak gitu ya Bun ya. Alhamdulillah nih, jadi atmosfernya bagus nih di Renata gitu. Jadi kalau dari rumah kami sudah memastikan, nah dari luar ini nih, dari batik nih udah maksudnya dari tentor, dari soal cerita, dari pembelajarannya udah keren banget. Makanya ya nggak nyesel lah Kak. Nggak nyesel bener, lihat dari pertama kali udah suka ya sama konsep batik gitu. Jadi anak-anak pun mandiri Kak, jadi dia tahu harus ngapain, kalau ada soal begini dia tahu harus ngapain. Jadi kayak anak udah gede aja gimana ya, kayak belajar sendiri aja udah. Gitu udah otomatis aja pokoknya, udah karena otomatis. Habitnya itu udah kebentuk dari sejak masuk batik gitu Kak. Gitu. Jadi memang berdampaknya nggak hanya ke pelajaran matematikanya aja tadi tapi ya, ke karakternya juga ya. Karakternya dapat juga gitu. Luar biasa. Ya. Bunda, nah tadi
jadi sudah dijelaskan ya tentang proses belajarnya Renata seperti apa Bun ya. Jadi terima kasih ini udah menjelaskan ke kita tentang proses pembelajarannya seperti apa gitu ya. Jadi dari awalnya ternyata memang ketika Renata itu mempunyai energi besar untuk suatu mata pelajarannya, terutama di sini katakanlah matematika, udah kayak gitu. Di sini peran orang tua juga harus mensupport ya, jelas supportnya support dari rumah itu support tambahan juga dari luar jadi gitu. Dapat kedua belah pihak ya berarti betul, kedua belah pihaknya dapat juga ya, jadi nggak hanya dari sekolah, dari pihak orang tua, dari pihak ada pihak keduanya untuk dari luar ya kayak gitu ya. Apalagi kan kalau kayak tempat belajar ini kayak berarti kan kalau orang tua kan terbatas ya ilmunya mungkin ya karena udah lama belajarnya gitu. Dan kalau sekolah kan lebih detail dan inovasi-inovasi kan terus berjalan ya, mungkin dari konsep menyelesaikan soal kan beda mungkin dengan zaman saya dulu gitu, dengan zaman Kak Sakti kan mungkin beda. Kita dulu ngerjain soal untuk apa ya kan gitu. Tapi kalau di batik tuh dikenalin ini kita buat ini. Jadi dikasih tahu dulu kan Kak dari awal mulai itu kenapa kita belajar perkalian, kenapa kita belajar pengurangan, pembagiannya, supaya apa? Jadi anak-anak tuh sampai ditanya berkali-kali. Jadi nanti udah selesai nih Kak ya, pertemuan berikut nanti diulang lagi yang kemarin. Kenapa sih kita belajar perkalian? Kenapa sih kita belajar pembagian yang ratusan ini? Kenapa gitu? Nah, jadi kan tertanam ya di anaknya gitu. Karena memang diulang-ulang terus, jadi ingat terus gitu ya. Betul, itu yang kenapa saya juga butuh gitu ada tempat selain orang tua gitu. Kalau saya kan mungkin terbatas ya sebagai orang tua ilmunya gitu kan. Kalau sama batik kan kakak-kakaknya udah pinter-pinter. Pinter-pinter ilmunya juga lebih lebih baik lagi gitu daripada kita. Orang tua kan belajarnya udah zaman kapan ya Kak ya. Makanya kan Rasul juga nyuruhnya belajarlah sesuai zamanmu, di zamanmu, didiklah anakmu di zamanmu. Nah itu makanya saya sama papanya gitu, ya batik aja udah keren banget pokoknya. Alhamdulillah. Oke, Bunda Renata terima kasih atas ngobrol-ngobrolnya nih ya. Terima kasih Kak udah diundang juga. Iya sama-sama. Sebenarnya sih tadinya memang kita ingin ngobrol-ngobrol santai aja tentang pengen tahu ngegali tentang PJJ ini seperti apa kayak gitu-gitu ya. Jadi ternyata memang ketika kita tahu potensi anak kita, begitu kita support ke sana. Kalau memang perlu supportnya nggak hanya dari pihak orang tua, dari luar juga, udah kayak gitu nanti supaya semakin terlihat sih ininya sih potensinya semakin keluar ya, semakin terasa potensinya gitu, nanti hasilnya pun akan lebih bagus gitu ya. Jadi gitu Tirisan ternyata. Gila ya, nggak kerasa ini udah sekian menit ini kita ngobrol sama Bunda Renata, ini nggak kerasa banget. Ternyata memang seru pembelajaran di masa PJJ ini. Kalau kita lihat di balik keluhan-keluhan orang tua ketika masa pembelajaran di PJJ ini, tapi tetap masih ada yang bisa bikin anak-anak itu mood belajarnya itu tetap baik ya. Gimana caranya? Kalau tadi sih menurut Bunda Renata ya, pertama memang atmosfer sekolah itu memang harus diciptakan di rumah juga, atau mungkin dimanapun ketika memang harusnya pada saat itu belajar si anaknya gitu. Yang kedua, ketika memang kita tahu potensinya, potensi si anak di mana, memang itu harus disupport habis-habisan di situ gitu. Jadi disupport total di situ, baik dari orang tua melalui memang orang tua yang terjun langsung seperti Bunda Renata luar biasa bikinin soal matematika tambahan untuk Renatanya, juga ikut ada les matematika di Batik Tridaya, itu salah satu contohnya gitu. Dan ternyata ketika memang sudah diserahkan pada ahlinya, katakanlah kayak Batik Tridaya itu memang ahli di bidang matematika, hasilnya pun tidak hanya expert di bidang matematikanya saja gitu, karena memang di Batik Tridaya sendiri menggunakan metode realistik di mana memang dijelaskan pada setiap materi itu penggunaannya untuk apa, hasilnya untuk apa, kenapa harus belajar ini, dan karena memang ada metode-metode tadi, review challenge tadi yang bikin anak itu bisa presentasi, dan ternyata selain pintar matematikanya juga percaya diri dan kemandiriannya juga terlatih gitu. Oke Tirisan, kayaknya kita harus segera udahan nih ngobrolnya. Sampai ketemu lagi ya di Tridaya Podcast channel selanjutnya. Kita akan ada tema-tema seru yang lainnya. Terima kasih. Sekarang ada salam Batik Tridaya. Salam Batik Tridaya, cerdas, kreatif, juara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih Bun. Terima kasih Kak Sakti.